Assalamualaikum, selamat sore Bu Ida. Maaf Waalaikumsalam, Bu Nen. mengganggu ya. Ini apa ada waktu? Saya ingin ngobrol sama Ibu. Mangga Bu. Kebetulan saya sedang santai, baru selesai mengerjakan tugas. Mangga kita ngobrol di mana nih Bu? Ibu izin, kebetulan saya sedang tidak bisa kemana-mana. Bagaimana kalau kita ngobrolnya virtual saja? Tidak apa-apa kan Bu? Kita Tidak pakai apa-apa. media Zoom saja ya, sambil belajar merekam untuk TRK. Oh, bakal mangga. Boleh Bu, saya ada ya sekitar 1 jaman lah gitu. Mungkin bisa gitu. Tapi ada apa nih Bu? Sepertinya ada sesuatu yang penting yang ingin Ibu bicarakan. Iya Bu, saya kan mengajar di kelas 10 mesin 2. Nah, masalahnya itu berkaitan dengan anak yang kemarin ketahuan oleh kesiswaan yang minum minuman keras. Saya jadi tidak enak ya. Mungkin istilahnya tidak nyaman di kelas itu. Gitu Bu, bisa Ibu ceritakan kondisi tidak nyamannya itu seperti apa yang Ibu maksud? Jadi tidak enaknya itu karena pikiran saya itu jadi agak terkontaminasi gitu Bu. Sehingga saya kadang takut memperlakukan anak itu berbeda. Jadi ada siswa yang ketahuan minum minuman keras, terus diketahui dan Ibu merasa tidak nyaman karena mengetahui hal itu. Iya Bu Ida, bahkan teman-temannya saya lihat ya, itu ada beberapa yang jadi suka nyindir-nyindir gitu. Emang sih tidak semuanya, masih ada juga yang mau berteman kelihatannya. Tapi saya jadi kepikiran, nah hal itu terus aja menjadi ada di dalam pikiran saya. Seperti itu Bu. Baik Bu Nani, dari pembicaraan Ibu saya simpulkan. Jadi Ibu ingin membicarakan bagaimana caranya agar Ibu dan beberapa siswa yang suka menyindir itu di kelas dapat mengikuti pembelajaran tanpa berpikir tidak terhadap anak itu. Begitu Bu? Iya betul sekali Bu Ida. Saya ingin mendapat pencerahan diri agar saya dapat berlaku sama kepada semua anak-anak di kelas itu Bu. Dan teman-teman sekelasnya juga tidak mengganggu anak-anak itu. Begitu Bu. Menurut Ibu, apakah yang menyebabkan Ibu dan beberapa siswa itu bersikap seperti itu? Justru itu Bu yang masih membuat saya bingung. Saya pernah menanyakan ke guru yang mengajar di kelas itu. Ternyata rata-rata mereka mengalami hal yang sama. Tidak nyaman. Kemudian beberapa anak juga terlihat memojokkan anak itu gitu. Jadi anak tersebut sepertinya lambat menerima pelajaran. Itu ya Bu, jadi kejadian itu dan anak-anak yang menyindir itu bukan hanya di pelajaran Ibu saja, tetapi di pelajaran lain juga. Iya Bu, betul. Nah, Ibu kan tadi sudah dapat informasi dari guru lain bahwa di pelajaran mereka juga sama. Nah, apakah Ibu sudah mendapatkan informasi dari siswanya? Apa yang menyebabkan mereka menyindir-nyindir? Lalu mereka tahu keadaan anak itu dari kesiswaan atau bagaimana gitu? Ya Ibu itu tahu ya. tidak? Nah itu Bu, saya belum panggil anak-anak itu secara khusus, baru saya tegur saja di kelas seperti itu Bu. Menurut Ibu, perlu tidak Ibu manggil siswa tersebut untuk mengetahui penyebab perilakunya? Sepertinya perlu ya Bu, supaya tahu gitu alasan mereka itu apa. Mungkin karena mereka merasa mereka itu tidak pernah melakukan hal itu atau tidak sadar melakukan hal itu, sementara anak yang bersangkutan itu bisa ada masalah juga ya Bu ya, atau bisa kena masalah juga itu seperti itu. Ya, jadi menurut Ibu penting Ibu memanggil mereka untuk mengetahui latar belakang perilaku mereka sehingga Ibu menjadi berpikiran lebih tercerahkan. Atau mungkin bahas sekarangnya positive thinking lah ya Bu. Iya betul Bu, saya harus bicara secara khusus sepertinya dengan anak-anak itu. Mungkin juga perilaku saya terpicu karena kata-kata mereka
yang menyebabkan saya tidak nyaman juga ya dengan anak yang mungkin saat tadinya kan saya tidak pernah berpikiran macam-macam ya terhadap anak itu. Nah, berarti menurut Ibu, mereka yang menyindir-nyindir itu harus diajak berbicara sehingga kelas ya bisa menjadi lebih nyaman lah ya Bu. Ya betul Bu, saya rasa saya akan berkomunikasi dengan wali kelas 10 mesin 2 dan mungkin meminta bantuan guru BK ya atau guru BP. Setelah itu saya juga akan bertanya kronologis kejadian anak yang diketahui oleh pihak kesiswaan, mengapa anak tersebut sampai melakukan hal itu. Nah, Bu Neni, kalau saya simpulkan, sepertinya ada 2 hal yang akan Ibu lakukan. Itu berbicara pada beberapa anak itu, dan yang seterusnya Ibu akan berkomunikasi dengan wali kelas, PPBK, dan kesiswaan. Ya betul Bu, Ya, kan? dua hal itu akan saya coba untuk saya lakukan Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan langkah tersebut? Sepertinya nanti saja ya Bu, ya mungkin saat saya ada jadwal, mungkin minggu depan saya akan meminta waktu tanpa anak yang bermasalah itu ada mungkin ya Bu ya. Saya akan bicara dengan mereka sesudah saya bicara dengan wali kelas atau guru BK atau kesiswaan, sehingga saya punya data yang cukup lengkap untuk diri saya untuk menginformasikan kepada anak-anak itu. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Saya sepertinya mendapat pencerahan ya Bu ya. Jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan di kelas. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya ngobrol sama saya. Sama-sama Bu, semoga berhasil ya. Amin. Bu Ida, mungkin itu saja ya Bu ya, obrolan kita pada pertemuan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Baik Bu, sama-sama Bu Neni, kita tetap semangat dan insya Allah kita bertemu besok mungkin di sekolah. Iya siap Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan hasil pengamatan dari proses coaching antara Ibu Ida sebagai coach dan Ibu Nini sebagai coachee. Ya, saya melihat atau mengamati bahwa Bu Ida ini sudah berperan sebagai coach dengan baik. Diawali dengan ada penentuan waktu, perjanjian, gitu ya, berapa waktu yang akan disediakan oleh Ibu Ida dalam percakapan ini. Kemudian juga Bu Ida juga sebagai coach sudah menunjukkan kompetensinya gitu, sudah hadir penuh gitu ya, ada present di situ, terbukti dengan terus hadir gitu ya, kemudian mendengarkan dengan aktif. Ya, kemudian juga dengan mindfulness gitu ya, memperhatikan betul apa yang dibicarakan oleh coachee gitu. Kemudian juga sudah melakukan mendengar dengan aktif, dengan rasa, artinya coach ini sudah mendengar gitu ya, kemudian memberikan apresiasi atau komentar gitu ya, walaupun misalnya hanya mengangguk atau atau itu, tapi seperti itu merupakan apresiasi terhadap coachee gitu. Kemudian juga mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga coachee ini menjadi terbuka menceritakan apa sesungguhnya yang terjadi, supaya juga kemudian juga coach juga sudah bisa mengajukan pertanyaan yang membuat coachee ini menjadi memberikan mengeluarkan apa kompetensi yang dimiliki gitu untuk menyelesaikan atau untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi gitu. Kemudian coach juga sudah melakukan alur tirta gitu ya. Yang pertama menetapkan tujuan, kemudian mengidentifikasi gitu apa saja yang menjadi permasalahan dan bagaimana atau mendorong coachee ini untuk juga melakukan rencana aksi gitu dan tanggung jawab, artinya kapan rencana aksi itu akan dilaksanakan gitu, dan tetap juga memberikan dorongan, memberikan motivasi, memberikan semangat gitu, dan sudah terlihat juga di sini kemitraan ya, karena tidak ada perbedaan, artinya ini mitra teman-teman sesama guru yang sama-sama memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh guru begitu. Itu mungkin yang bisa saya berikan. Selamat untuk coach dan juga coachee. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.